Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan banyak di antara kita yang harus rutin minum obat dan bingung bagaimana cara minum obat saat sedang berpuasa, terutama untuk pasien yang memiliki gangguan metabolik seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Apa itu hipertensi? Hipertensi yaitu suatu kondisi saat tekanan darah lebih dari 120/80 mm air raksa. Apa penyebab hipertensi itu? Di antaranya adalah usia, keturunan, merokok, obesitas, kurang olahraga, stres, dan makanan yang kadar garamnya tinggi. Dalam beberapa kasus, seseorang dengan tekanan darah tinggi dapat mengalami gejala seperti sakit kepala, jantung berdebar, gelisah, mudah lelah, dan penglihatan kabur. Oleh karena itu, berikut ini tips untuk pencegahan hipertensi, diantaranya adalah mengkonsumsi makanan sehat, mengurangi konsumsi garam, berolahraga, berhenti merokok, melakukan terapi relaksasi, dan menurunkan berat badan. Selanjutnya, apa itu kolesterol? Kolesterol adalah zat seperti lemak yang memiliki peran penting di tubuh kita yang membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan menghasilkan vitamin D. Lemak dalam kolesterol terdiri dari HDL, lemak baik, dan LDL, lemak jahat. Berikut adalah nilai kolesterol yang perlu diperhatikan. Apa saja yang menyebabkan kolesterol itu menjadi tinggi? Gaya hidup yang tidak sehat, merokok, kurang aktivitas dan olahraga, makanan yang tinggi kolesterol. Pencegahan agar tidak mengalami peningkatan kolesterol: konsumsi makanan sehat, berolahraga, berhenti merokok, dan kontrol berat badan. Kemudian, apa itu diabetes? Kondisi di mana gula yang tidak normal atau tingginya jumlah gula di dalam darah. Tanda dan gejala diabetes umumnya adalah kadar gula darah tinggi, sering haus, mudah lapar, pandangan kabur, sering kencing pada malam hari, berat badan menurun drastis, mudah lelah, dan luka lambat sembuh. Ada beberapa hal yang membuat seseorang menjadi sangat berisiko terkena diabetes. Di antaranya adalah gaya hidup kurang sehat, kurang berolahraga, mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, keturunan, kegemukan, dan usia lebih dari 40 tahun. Diabetes dapat menyebabkan berbagai penyakit komplikasi seperti sakit jantung, katarak, gagal ginjal, kesemutan akibat syaraf yang rusak, mudah luka pada kaki, atau gangrem. Hipertensi, kolesterol, dan diabetes merupakan penyakit kronis atau menahun. Meminum obat secara rutin menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan agar kondisi penyakit tidak bertambah parah. Jadwal waktu minum obat mau tak mau harus berubah saat bulan Ramadan untuk mereka yang ingin berpuasa. Obat hanya bisa diminum selepas buka puasa sampai sebelum subuh saat sahur. Perubahan jadwal waktu minum obat mungkin dapat mempengaruhi nasib obat di dalam tubuh. Konsultasikan dengan dokter dan ditanyakan kepada apoteker saat pengambilan obat. Lalu, bagaimana jadwal minum obat saat berpuasa? Jika pasien diabetes mengalami puasa dan terbiasa mengkonsumsi metformin 2 kali sehari, biasanya disarankan untuk minum metformin 500 mg saat sahur dan 1000 mg saat berbuka puasa. Hal ini karena jumlah asupan makanan yang dimakan saat berbuka cenderung lebih banyak daripada saat sahur, sehingga kadar gula dalam darah akan lebih tinggi ketika waktu berbuka puasa. Untuk obat seperti glimepirid dan glibenclamid dapat diberikan 1 kali dalam sehari. Saat puasa disarankan untuk mengkonsumsinya saat berbuka puasa sebelum makan. Hindari meminum obat ini saat sahur dan sebelum tidur, karena gula darah akan rendah ketika kita dalam kondisi tidur dan berpuasa. Bagi yang menggunakan insulin mempunyai efek kerja panjang masih boleh diberikan saat berpuasa, tetapi sebaiknya diberikan saat berbuka. Namun, untuk insulin yang mempunyai kerja efek pendek, sebaiknya diberikan 2 kali saja. Pemberiannya setelah berbuka puasa dan saat sahur dengan mengurangi dosis sesuai anjuran dokter. Penggunaan obat kolesterol selama berbulan puasa. Jika pasien kolesterol, obat kolesterol seperti simvastatin akan lebih baik digunakan pada saat malam hari sebelum tidur. Hal ini terjadi karena efek simvastatin terhadap kadar kolesterol tubuh ternyata akan lebih baik ketika diminum malam hari. Dan ingat, gunakan simvastatin secara teratur dengan jam minum obat yang sama setiap harinya untuk mendapatkan hasil pengobatan yang maksimal.
Penggunaan obat hipertensi selama berpuasa, jika obat yang biasa diminum 1 kali sehari, dianjurkan meminum obat sebelum tidur. Apa saja obatnya? Obat yang diminum 1 kali sehari seperti amlodipin, lisinopril, dan atenolol. Untuk obat yang biasa diminum 1 kali sehari setiap pagi, minum obat tersebut setelah sahur atau sesaat sebelum imsak. Apa saja obatnya? Obat tersebut seperti hidroklortriazid, klortalidon, atau obat lain yang dapat membuat kita lebih sering membuang air kecil. Hindari meminum obat ini saat akan tidur, karena akan menimbulkan sering buang air kecil di malam hari. Hal ini tentunya tidak baik, karena dapat mengganggu waktu istirahat dan berdampak pada kenaikan tekanan darah. Untuk obat yang harus diminum 3 kali sehari, contohnya seperti kaptropil, kita dapat meminta ke dokter untuk diubah ke obat yang diminum 1 atau 2 kali sehari, seperti lisinopril atau ramipril. Bila waktu minumnya menjadi 2 kali sehari, gunakan pada saat berbuka dan setelah selesai sahur, atau gunakan sesaat sebelum tidur bila waktu minumnya menjadi 1 kali sehari. Kemudian sekarang bagaimana dengan pasien yang memiliki komplikasi ketiga penyakit tersebut? Dampak buruk dari asupan makanan yang tidak sehat seperti kaya akan lemak dapat menyebabkan tingginya kadar kolesterol, sehingga dapat berdampak buruk terhadap organ tubuh lain dan dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi penyakit. Mengapa bisa terjadi komplikasi antara hipertensi, kolesterol, dan diabetes? Semua berawal dari tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Namun, semakin menjadi parah ketika dibiarkan tanpa pengobatan yang sesuai, hingga pada akhirnya akan semakin banyak organ tubuh yang rusak. Kadar kolesterol dalam tubuh yang melebihi batas normal, terutama perbandingan kolesterol jahat dan kolesterol baik yang tidak seimbang, diyakini dapat menyebabkan penyempitan bahkan penyumbatan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah atau yang sering kita sebut aterosklerosis dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, bahkan penyumbatan pada jantung. Lalu, bagaimana waktu minum obatnya untuk pasien yang memiliki komplikasi ketiganya? Yang pertama, saat berbuka, ketika pasien mendapat obat diabetes seperti glimepirid atau glibenclamid, obat bisa diminum saat sebelum makan. Kemudian dilanjut meminum obat metformin setelah makan. Kedua, jangan lupa meminum obat kolesterol seperti simvastatin sebelum tidur. Jangan lupa tidur dan minum obat dengan waktu yang teratur setiap harinya. Dan jangan tidur terlalu larut. Terakhir, yang ketiga, saat sahur jangan lupa meminum obat diabetes, metformin, dan obat hipertensi seperti amlodipin atau hidroklortiazid. Selalu berkonsultasi dengan dokter guna mendapatkan obat dengan dosis yang tepat agar kita tetap dapat beraktivitas seperti biasa selama berpuasa. Semoga penjelasannya bermanfaat dan membuat semua lebih rutin lagi meminum obatnya walau sedang berpuasa. Sekian dari kami, semoga kita semua sehat selalu dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar.